Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi teman-teman semua. Apa kabar hari ini? Semoga sehat saja ya dan teman-teman diberikan kelancaran untuk tetap berpuasa, melaksanakan ibadah puasa ya yang diwajibkan sebagai umat Islam. Nah, kembali lagi di pagi hari ini kita belajar melalui channel kesayangan kita yaitu Smart School. Kita akan belajar literasi bahasa Inggris ya bersama saya Ilham Yunus melalui Smart School, generasi smart, berkarakter, cerdas ki. Ya, menurut teks satu. Nah, berarti teman-teman hanya harus bertumpu pada teks satunya saja ya, belum atau tidak harus melihat teks duanya, teman-teman. Kemudian, what is the primary goal? Ya, apa tujuan utama dari taktik hard sell gitu, ya. Jadi apa sih tujuan utama dari taktik penjualan hard tadi ya dengan cara yang agresif tadi? Nah, tadi kita sudah baca ya di paragraf satu di kalimat eh, untuk teks satunya di paragraf 1 di kalimat pertama kalimat kedua bahwa hard sell ini pertama kali muncul tadi ya di Amerika gitu. Nah, digunakan pertama kali di tahun 50-an tadi ya, teman-teman. Di mana katanya di sini dia ini seperti agresif gitu ya. Coba kita cek kembali supaya teman-teman bisa lebih ingat ya yang tadi kita bahas. Jadi agresif caranya, teman-teman ya, agresif dan katanya menawarkan barang tersebut ini hard sell tactics ya. Jadi taktiknya ini put immediate pressure. Jadi langsung memberikan tekanan gitu ya terhadap klien gitu ya. Tadi tekanannya apa sih Kak? Nah, itu tadi memberikan gambaran bahwa nanti kalau nggak beli sekarang kehabisan promo, nggak FOMO gitu ya. Nanti nggak ikut-ikut tren, ketinggalan zaman gitu. Ya, jadi seperti memberikan tekanan langsung gitu, teman-teman. Nah, bahasanya juga lebih luas gitu ya. Jadi tidak ada pemilihan kata yang mungkin lebih lembut gitu ya. Cold calls. Nah, bisa juga katanya selalu menelpon gitu ya. Kayak bertubi-tubi nge-WA mungkin, "Ibu jadi nggak? Barangnya nih masih ada nih," kayak gitu ya. Atau nelpon melulu misalnya. Or unwanted pitches ya. Nah, sama kayak pendekatan yang tidak terduga kayak gitu, teman-teman. Jadi tujuan dari hard sell ini seperti kita dapat di sini ya, yaitu untuk memberikan tekanan langsung, teman-teman, kepada kliennya ya. Nah, sekarang kita cek ya taktik ini yang dipertanyakan di nomor satu ya, yang ditanyakan nomor satu tujuan utamanya adalah apa tadi? Untuk memberikan tekanan langsung ya. Nah, sekarang kita cermati pada setiap pilihan ya. Alpha, coba promoting competition. Apakah tujuan dari taktik hard sell ini untuk mempromosikan kompetisi? Nah, kalau kita tadi baca, tidak ada mengenai kompetisi ya. Tidak ada tentang satu hal dengan hal yang lain, tapi fokus terhadap si hard sell ini sendiri atau penjualan yang keras ini. Jadi tidak ada kompetisi. Jadi alpha ini bukan ya tujuannya. Kita lewatkan. Coba kalau Bravo, providing sales rewards ya, memberikan penghargaan penjualan. Nah, sejauh ini yang kita pahami tadi tentang tujuan utamanya itu memberikan tekanan langsung, teman-teman ya, bukan untuk memberikan penghargaan ya. Harusnya penghargaan itu ke si penjual ya, teman-teman ya, bukan ke pembelinya, ya enggak? Nah, sekarang kalau bagian C, understanding the consumer, katanya memahami konsumernya. Nah, kalau kita pahami hard sell ini seperti agresif ya, teman-teman, menggunakan bahasa yang leluasa gitu ya, nggak ada batasan seperti itu. Dan seperti memberikan tekanan, ya harusnya mungkin kesannya dia tidak memahami si pembeli ya, teman-teman, yang tadinya mungkin pembelinya butuh waktu untuk mempertimbangkan, tapi karena didorong terus dengan bujukan-bujukan rayu gitu ya. Nah, kita nggak bisa menyimpulkan bahwa taktik ini memahami si consumer. Nggak ya, justru keterbalikan, teman-teman. Nah, C bukan jawabannya. Kalau delta, encouraging informed decision making, ya. Atau tujuannya itu untuk memberikan peluang agar mempertimbangkan dengan baik. Betul? Nah, sedangkan tadi yang kita pahami bahwa karena caranya agresif, memaksa, ya, karena to the point aja nih, gitu, sehingga consumer itu seperti tidak diberikan waktu untuk membuat keputusan, ya, pertimbangannya kecil atau sedikit peluang untuk mempertimbangkannya. Jadi kalau delta nggak sesuai ya, teman-teman, karena delta ini katanya encouraging informed decision making, atau mendorong agar membuat keputusan yang baik, padahal enggak ya.
karena terlalu didorong nih, terlalu dipaksa gitu. Nah, berarti jawabannya adalah error atau bagian E, teman-teman ya, yaitu memberikan tekanan langsung ya terhadap klien ya. Jadi ada tekanan atau menekan klien untuk membeli barang kayak gitu. Nah, itu tadi ya tujuan dari hard sell tactics gitu. Bisa ya, teman-teman ya? Nah, jadi untuk memahami atau menemukan jawaban untuk nomor satu ini, biasanya teman-teman tinggal baca dulu apa yang ditanyakan. Nah, di sini keywordnya tadi teks 1 dan primary goal of hard sell tactics ya. Nah, biasanya karena dia nomor satu ya dan teks 1, kemungkinan letak jawabannya juga ada di paragraf 1. Kayak begitu teman-teman tipsnya ya. Jadi kalau baru nomor 1, teman-teman tidak perlu lihat ke bawah-bawah gitu. Biasanya area untuk pembahasan atau jawaban nomor 1 ini dia masih ada di paragraf 1. Betul begitu? Nah, kita buktikan kembali ya. Yang tadi kita cek di sini ya, dan ternyata letaknya di sini. Nah, ini. Ya, dan itu ada di paragraf 1. Itu yang maksud saya ya. Itu tipsnya teman-teman. Jadi kalau baru di nomor 1, teman-teman hanya perlu membaca bagian-bagian awal aja ya. Apalagi ini jelas teks 1 katanya ya. Bisa teman-teman? Oke, bagus. Nah, sekarang kita beralih ke nomor selanjutnya ya. Karena tadi ada 7 nomor ya teman-teman. Semoga kita bisa jawab semuanya.